pelepasan kita dan penyematan tim Gada Pratama telah dilaksanakan. Laporan selesai. Jelas. Jelas. Laporannya Lapor. Prinsip apa? Siap. Lapor. Ungkapan prinsip menuntut pokok. Selesai. telah dilaksanakan. Penetapan prinsip menuntut pokok telah dilaksanakan. Aja Pak. Laporan selesai. Balik ke tempat. Tadi lupa tuh. Lepasan pita dan penyematan pin. Langsung lepasan pita dan pin Gada Pratama. Lah penyematannya mana? Jangan sampai lupa, ulangi lagi. Dibaca terus. Diucap aja. Walaupun di sono sambil ngucap. Sama sambil ngucap. Yap. Itu udah bisa kan tadi? Ya cuma pelik akhirnya doang itu kan. Terakhir. Iya. Coba ulangi lagi. Lapor mengucap prinsip menuntut pokok. Siap. Ya. Penetapan prinsip menuntut pokok telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Relax sejenak ya, lepasin kaki, rapihin baju, yang bajunya masih meletot, rapihin. Pada saat nanti upacara tidak ada gerakan tambahan. Semua gigit tangan dulu, dari jempol kaki yang dekat. Yang merasa pakai nemteknya dikantongin ya. Yang pakai nemteknya dikantongin. Lapor upacara penutupan di Selatan siap mulai. Lanjutkan. Selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Lapor upacara penutupan diklat satpam kualifikasi Gada Pratama. Siap. Lanjutkan. Penyematan pita dan penyematan pin Gada Pratama. Siap. Lepasan pita dan penyematan pin Gada Pratama telah dilaksanakan. Laporan selesai. Balik ke depan. Lapor, stop, prinsip. Siap. Berjalan. Prinsip nomor sama. Satu. Kami anggota Satuan Pengamanan. Memegang teguh disiplin. Patuh dan taat pada pimpinan. Jujur dan bertanggung jawab. Semua. Kami anggota Satuan Pengamanan. Senantiasa menjaga kehormatan diri. Dan menjunjung tinggi kehormatan Satuan Pengamanan. Tiga. Kami anggota Satuan Pengamanan
Lima. Kami anggota Satuan Pengamanan adalah petugas yang tangguh dan senantiasa bersikap etis dalam penegakan peraturan. Rangkaian kegiatan pelatihan telah kita laksanakan. Maka pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada para instruktur dan pelatih yang telah membimbing dan melatih para peserta sekalian. Dan kepada para peserta sekalian saya ucapkan selamat, Anda telah selesai mengikuti pendidikan dan latihan kualifikasi Gada Pratama ini. Selama proses pelatihan berlangsung, tentunya para peserta pelatihan mendapatkan 3 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pengetahuan, baik fungsi kepolisian, perundang-undangan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Yang kedua adalah kompetensi keterampilan bela diri, tongkat dan borgol, serta latihan baris berbaris. Yang ketiga adalah kompetensi sikap perilaku atau attitude, baik dari aspek penampilan, kedisiplinan, peran, dan tanggung jawab. Para peserta pelatihan yang saya hormati, pada kesempatan ini juga saya menyampaikan beberapa hal yang perlu dijadikan pedoman setelah ini. Yang pertama, tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan jadikan itu sebagai landasan moral spiritual, baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, jaga dan tingkatkan disiplin, integritas, soliditas, loyalitas, dan dedikasi terhadap perusahaan. Ketiga, utamakan tindakan preemptif dan preventif dalam rangka harkam tipmas dan dalam rangka mencegah terjadinya kerugian perusahaan sekecil apapun. Sekalipun Anda lakukan penegakan hukum yang Anda lakukan adalah dalam rangka penegakan aturan di lingkungan kerja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 6 Maret 2021, Direktur Binmas Polda Metro Jaya, Badia Wijaya SHMH, Komisaris Besar Polisi NLP 671200434. Tambahan dari saya ingin menjelaskan tentang apa yang menjadi pesan Dirbimas. Yang pertama adalah tingkatkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan jadikan sebagai landasan moral spiritual, baik dalam melaksanakan tugas maupun dalam kegiatan sehari-hari. Kenapa demikian? Karena ternyata nilai moralitas itu adalah yang utama dalam hidup ini. Tanpa moral, hukum itu tidak ada arti apa-apa. Sekali lagi, tanpa moral, hukum itu tidak akan terjadi, tidak berarti apa-apa. Mungkin nilai moral kita tinggi, tapi kita tidak taat hukum, sama saja akan memalukan nilai moral itu sendiri, karena dianggap tidak taat hukum. Sudah taat hukum, nilai moralnya tinggi, maka itulah yang paling baik apabila diterapkan. Sesungguhnya pondasinya bagi pendiri bangsa ini sangat baik. Pondasi negara hukum adalah dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pondasi moral kita adalah dengan ideologi Pancasila. Tetapi pada kenyataannya nilai moral itu terkadang sering dikesampingkan, bahkan dilupakan. Maka dalam kesempatan ini saya ingin berpesan, ingin menekankan apa menjadi arahan Direktur. Contoh kecil lah. Walaupun negara kita negara hukum, kalau kita hanya mindsetnya hukum saja dalam kehidupan sehari-hari, menjadi pedoman hidupnya hanya hukum, maka percayalah, dalam waktu yang sangat dekat, negara kita akan hancur. Apa itu moral? Adalah nilai kebaikan, etis atau tidak etis, kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain, yang bisa menentukan hak atau tidak punya hak, itulah nilai moral. Bahkan yang tertinggi adalah moral agama. Tidak ada saksi memang secara kasat mata, tetapi apabila kita melihat dari aspek moral agama, kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kita. Jelas? Jelas? Maka saya mengajak, ayo kita sama saling mengingatkan
untuk meningkatkan nilai moralitas itu dimanapun dan kapanpun. Karena tanpa itu kita tidak akan berarti apa-apa. Dengan moral, yakinlah tidak akan adanya pencuri. Semua akan berjalan dengan baik, penuh tanggung jawab. Dengan moral mungkin juga bisa jadi tidak akan terjadi korupsi. Kenapa? Pada saat mengkorupsi pun tahu ini adalah uang rakyat. Kalau saya ambil uang ini adalah siapa yang jadi korban? Yang jadi korban adalah rakyat. Tanggal 5 Agustus 2021 yang akan datang adalah batas maksimal untuk persiapan dan sudah mulai dilaksanakan menggunakan seragam satpam yang baru. Bagi Anda yang sudah selesai melaksanakan pendidikan, sudah boleh menggunakan seragam yang baru. Istirahat. Kalau yang belum, perintah pimpinan belum boleh menggunakan seragam yang baru. Seragam yang baru kurang lebih warnanya seperti ini. Warnanya dulu ya. PDH, PDL, coklat muda dan coklat tua. Sekarang saya harus jelaskan satu persatu. PDH dulu. PDH warnanya hampir sama dengan polisi, modelnya juga hampir sama, tapi ada perbedaan. Di PDH dan PDL kerahnya adalah kerah berdiri. Jelas ya? Kerahnya adalah kerah berdiri. Yang saya gunakan ini adalah kerah tidur. Tapi untuk satpam kerahnya adalah kerah berdiri. PDH, PDL-SUS dan PDL-1. Untuk atribut di dada di lengan sebelah kanan itu adalah badge kepolisian daerah di mana Anda bertugas. Kalau Anda bertugas di wilayah Tangerang Kota, maka wilayah hukumnya adalah Polda Metro Jaya. Tapi kalau Anda bertugas di Tangerang Kabupaten, maka wilayah hukumnya adalah Polda Banten. Maka badge-nya harus disesuaikan dengan wilayah hukumnya. Kemudian di lengan sebelah kiri, ini adalah badge perusahaan. Badge perusahaan tempat Anda bernaung, tempat bekerja. Kemudian di kerah baju hanya ada monogram. Monogram kalau untuk kualifikasi, bukan kualifikasi, golongan kepangkatan pelaksana, monogramnya warna putih seperti ini. Kemudian di dada sebelah kanan itu ada papan nama. Di bawah papan nama ada nomor register. Ingat, di bawah papan nama ada nomor register. Ini tidak ada. Ini harus diganti. Kemudian di dada sebelah kiri ada tulisan satpam. Ini sudah betul, tidak ada nama perusahaan di bawah tulisan satpam. Dan tidak ada tulisan security, tapi hanya tulisan satpam. Jelas ya? Kemudian ini menggunakan lencana kewenangan satpam. Padahal seharusnya lencana kewenangan satpam itu digunakan setelah kalian mengikuti pendidikan, setelah selesai pendidikan. Dan untuk di PDH, lencana kewenangan satpam ini menggunakan logam, termasuk PIN Gada Pratama. Makanya tadi perwakilan saya pasangnya di saku sebelah kiri, karena nanti seluruhnya PIN Gada Pratama atau Madya diletakkannya di saku sebelah kiri, bukan di dada sebelah kiri. Jelas? Untuk PIN Gada Pratama. Kemudian sekarang tali fluid. Ini adalah tali fluid, bukan tali kur. Maka ini harus diganti. Kalau tali fluid cukup 2 tali ini saja. Warnanya hitam. Kemudian kopernya sudah betul, warna hitam. Itu untuk PDH ya. Sekarang PDL. Ini PDL 1. Kerah bajunya sudah betul, kerah berdiri. Ini sementara belum ada yang menggunakan pangkat. Kalaupun di peraturan kepolisian boleh menggunakan pangkat, tapi sementara belum diperbolehkan sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Kemudian cabut kalangan. Nah, ini yang keliru. Untuk satpam di penghujung lengan bukan bulat polos begini, tetapi menggunakan manset atau kancing. Ya, itu bedanya. Satu lagi adalah celana.
celananya betul, tapi ini kancingnya yang kurang. Jadi kancingnya untuk kalian itu kebuka, kelihatan. Jadi kancingnya di luar, bukan di dalam. Jelas ya? Kemudian untuk pil cap, ini adalah pil cap. Warnanya sudah betul, coklat tua. Di sini lambang satpam, di sini ada list putih. Itu sudah betul. Dan tidak ada tulisan lain-lain. Tidak ada nama PT, tidak ada nama orang, tidak ada nama bendera merah putih pun tidak perlu. Jadi cukup polos seperti ini. Itu untuk pil capnya, termasuk pet pada saat menggunakan PDH. Nah, kemudian sekarang yang safari, ini namanya PSH, pakaian sipil harian. Safari lengan pendeknya sudah betul, tetapi untuk safari tidak perlu menggunakan atribut, tidak perlu pakai badge, monogram, dan tulisan satpam, tidak perlu. Di safari hanya seperti biasa, papan nama, ada nomor registrenya, di dada sebelah kiri PIN Garda Pratama. Itu saja. Termasuk yang di PSL, pakaian sipil lengkap, jas berdasi. Baju, celana, warna coklat tua, di PSL jasnya pun demikian. Hanya kemeja dalamnya warna putih dan dasinya warna merah. Untuk PSH dan PSL tidak menggunakan tutup kepala. Jelas semuanya? Baik, itu saja. Silakan. Udah salah. Gak dapat apa. Siap. Mantap, hidup juga. Siap. Kembali pulang setelah pelatihan. Merdeka. Lanjut. Muda yang tua kalah apa-apa. Balik. Masuk dulu nih. Pulang. Terima kasih.